Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita masuk ke subbab ketiga, yaitu tentang bunyi. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas subbab 1 dan 2, yaitu tentang getaran dan gelombang, maka sekarang kita tentang bunyi. Nah, jadi pengertian bunyi itu sebenarnya bunyi itu timbul karena adanya sumber yang bergetar. Jadi seperti misalnya ketika handphone kalian bergetar, menimbulkan bunyi, ada bunyi, handphone kalian berbunyi itu karena ada sumbernya. Sumbernya apa? Handphone itu kan bergetar sehingga getarannya tersebut merambat sehingga menimbulkan namanya bunyi. Jadi bunyi itu, gelombang bunyi itu butuh namanya medium rambatnya, medium pengantarnya. Misalnya kalau pada benda-benda, misalnya pada handphone tadi melalui medium zat padat yaitu handphone. Ada yang melalui media rambat berupa udara. Ketika kita berbicara, media rambatnya adalah udara, sehingga ketika ibu ngomong ke kalian misalnya seperti ini, atau ketika kalian berbicara dengan orang tua, maka bagaimana orang tua kalian bisa dengar suara kalian? Karena rupanya suara kalian itu, bunyi yang keluar dari mulut kalian itu dihantarkan oleh udara atau angin yang ada di sekitar kalian dan terdengarlah oleh telinga orang tua kalian. Seperti itu dia. Jadi bunyi ini merupakan bentuk dari gelombang longitudinal. Jadi kemarin itu kan kita sempat ada membahas tentang dua jenis gelombang ya. Ada gelombang transversal, itu contohnya pada gelombang air laut, dan ada gelombang longitudinal, itu contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi apa aja? Pertama, sifatnya itu dapat mengalami refleksi. Refleksi itu pemantulan. Contohnya seperti ini, ketika kalian jerit, kalian misalnya di depan ada bukit atau ada tebing, kalian jerit gitu, pasti nanti ada suara gemah namanya, suara pantulan. Jadi ada suara seolah ada banyak suara di situ yang kalian dengar, padahal hanya suara kalian, tetapi suara yang kalian jeritkan itu, yang kalian keluarkan itu terpantul oleh dinding tebing tadi, sehingga seolah-olah ada suara yang lebih. Itulah maksudnya dari bunyi dapat memantul atau mengalami refleksi atau pemantulan. Kemudian ada refraksi atau pembiasan. Nah, contohnya ketika malam hari. Kenapa ketika malam hari kalian bisa lebih terdengar suara-suara tertentu dibandingkan dengan ketika siang hari? Misalnya suara ada mobil kereta lewat, ketika malam hari kalian lebih mudah untuk mendengarnya dibandingkan ketika kalian dengar suara kereta di siang hari. Nah, itu karena adanya pembiasan gelombang bunyi antara udara yang sejuk dan udara yang panas ya. Silakan dibaca itu, ketika udara malam itu kan lebih sejuk. Nah, maka cepat rambat bunyinya juga semakin cepat, seperti itu. Kemudian dapat mengalami interferensi. Nah, maksudnya ini memadukan. Jadi ada dua bunyi yang bersamaan keluar atau terdengar. Contohnya seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat ketika dia orang operasi yang detak jantung itu, yang mesin detak jantung itu. Nah, itu biasanya seperti ini. Antara detak jantung dengan aliran darah dengan misalnya tekanan darah itu berbarengan, seperti itu. Itu dia interferensi pada bunyi. Kemudian dapat mengalami pelenturan. Nah, itu contohnya seperti ini. Jadi bunyi yang keluar itu bisa menyebar ke segala arah. Itu sifatnya berarti lentur ya. Kemudian syarat-syarat terdengarnya bunyi apa aja? Pertama, adanya sumber bunyi. Jadi pasti harus ada namanya sumber bunyi. Gak mungkin ada bunyi tapi gak ada sumbernya. Jadi nanti jangan kayak makhluk halus ya. Nanti nggak ada suaranya tapi nggak ada sumbernya, nggak ada wujudnya. Nah, kalau ini bunyi ini harus ada sumbernya. Kemudian adanya medium ataupun zat perantara. Contohnya tadi misalnya kalau di air ada berupa airnya. Misalnya ketika sonar sonar kapal laut itu mediumnya itu berupa air. Ketika kita berbicara manusia, maka medium perantara kita adalah udara. Ketika kita teleponan, maka medium perantaranya adalah handphone, media zat padat.
Kemudian adanya telinga atau alat pendengaran. Jadi kalau ada yang memberi, ada yang sebagai sumber bunyi, ada asal bunyinya, maka harus ada yang nerima. Jadi kalau nggak ada yang nerima, misalnya kita nggak punya telinga, kita kan tetap tidak bisa mendengarkan namanya terdengarnya bunyi ya. Kalau tidak ada telinga atau alat pendengaran, maka mau bagaimanapun kuatnya suara atau bunyi itu, maka tidak akan terdengar oleh kita. Makanya maaf kata bagi orang yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu, ada hambatan ada masalah di telinganya, maka mau seperti apapun dia akan sulit terdengar bunyi. Makanya umumnya biasanya mereka memakai alat bantu sehingga tingkat kepekaan terhadap bunyi itu lebih tinggi nantinya. Kemudian getaran pada bunyi itu mempunyai frekuensi yang bisa didengar itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah itu nanti getaran frekuensi ini dibagi atas menjadi 3 lagi jenisnya. Oke, ini macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya tadi. Kan tadi frekuensi bunyi yang bisa didengar itu antara 20 sampai 20.000. Jadi kalau terlalu besar kali pun di atas 20.000, tidak semua makhluk hidup bisa mendengarnya ya. Jadi ada namanya jenis infrasonik di mana frekuensinya itu di bawah dari 20 Hz. Audiosonik itu antara 20 sampai 20.000, jadi bisa 1.500, bisa 15.000. Jadi di antara itu audiosonik. Ultrasonik kalau frekuensinya di atas 20.000. Nah, adapun makhluk hidup yang hanya bisa mendengar infrasonik dan ultrasonik itu tidak semua makhluk hidup ya. Jadi untuk manusia itu bisa mendengar audiosonik, hanya audiosonik. Manusia tidak bisa mendengar jenis bunyi di infrasonik yang di bawah frekuensinya di bawah 20 ataupun ultrasonik yang di atas 20.000. Kita manusia tidak bisa mendengarnya. Nah, yang pertama infrasonik, jadi bunyi yang frekuensinya kurang atau lebih kecil dari 20 dan bisa didengar oleh jangkrik ya. Kemudian yang audiosonik ini dari 20 sampai 20.000 dan dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang ultrasonik, nah ultrasonik sebenarnya anjing juga bisa di infrasonik ya. Jadi kalau ultrasonik dia lebih dari 20.000. Jadi ada kelelawar dan lumba-lumba. Nah ini dia. Kalau audiosonik manusia, belalang juga audiosonik, kelelawar ultrasonik karena bisa sampai 120.000. Anjing audiosonik ataupun ultrasonik bisa. Kemudian ini hewan-hewannya ya, yang infrasonik ada jangkrik, anjing. Sementara yang ultrasonik ada kelelawar, ikan paus, lumba-lumba. Nah, kemudian apa perbedaan tinggi rendahnya bunyi dengan kuat lemahnya bunyi, Bu? Tinggi rendahnya itu tergantung dari frekuensi getaran sumber bunyi tadi ya, yang infra, audio, dan ultrasonik. Sementara kuat bunyinya tergantung besarnya amplitudo. Jadi kalau tinggi rendahnya itu tergantung frekuensi, tapi kuat tidaknya tergantung amplitudo. Kemarin udah Ibu jelaskan amplitudo pada gelombang seperti apa ya. Nah ini tadi faktor yang berpengaruh kuat bunyi itu pertama amplitudo, jarak sumber bunyi. Jadi makin besar amplitudonya maka kuat bunyi juga makin besar. Jarak sumber bunyi juga semakin dekat jarak sumber bunyi maka kuat bunyi yang terdengar juga semakin besar. Jenis mediumnya semakin rapat mediumnya atau semakin padat maka semakin kuatlah bunyinya. Jadi beda ketika medium perantaranya itu berupa zat padat, zat cair, dan gas ya. Kemudian pemantulan bunyi. Jadi pemantulan bunyi ini dibilang bunyi datang bunyi datang sama dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi garis datang dan pantulnya I dan R-nya itu berada dalam satu bidang datar ini. Kemudian besar sudut I dan R, ini sudut I-nya yang ini sama dengan yang R, sama-sama 45 derajat. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya di sini 70 derajat, maka sama juga R-nya 70 derajat. Jadi sama bentuk yang sudut yang dibentuknya antara I dan R ya.
Nah, macam-macam bunyi pantul. Pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini contohnya ketika kalian ke bioskop ataupun ketika kalian ke ruangan karaoke, itu biasanya kalian menjerit-jerit pakai toa sampai tekak kalian sakit, itu tidak akan terdengar sampai keluar ruangan. Misalnya ketika kalian nonton bioskop nggak bakal dengar suara bioskop di sebelah dengar ke ruangan bioskop kita, seperti itu. Karena apa? Biasanya ruang-ruang seperti karaoke ataupun bioskop itu dia dibuat seperti kedap suara sehingga suara yang di dalam itu tidak terpantul keluar ataupun terdengar keluar, karena biasanya dinding-dindingnya itu dilapisi seperti styrofoam ataupun kayu yang dapat menyerap atau meredam suara-suara pantulan. Kemudian ada gaung dan kerdam. Nah, ini gaung dan kerdam ini contohnya ketika kalian di ruangan di aula besar, kemudian kalian teriak. Nah, kemudian pas kalian teriak seolah kayak ada suara yang menyusul, tapi tidak lengkap. Misalnya kalian manggil saya, tapi yang terdengar cuma ya gitu, sanya hilang. Jadi biasanya contohnya ketika kalian di ruangan tertutup tapi yang luas, cukup luas ya. Sementara gema ini ketika contohnya ketika kalian berteriak di pinggir tebing atau di gunung, atau kalian teriak di atas jurang gitu, kalian berteriak, nah tiba-tiba ada suara pantulan yang berulang-ulang, jadi seolah yang kalian dengar itu ada lebih dari satu orang yang ngomong, yang berteriak, padahal hanya kalian yang berteriak, tetapi suara kalian itulah terpantul oleh dinding-dinding tebing tadi. Seperti itu ya. Baik, itu saja materi kita hari ini tentang bunyi. Kalau gitu Ibu tutup penjelasan Ibu. Setelah ini silakan dikerjakan, ada kuis 5 soal. Harap dikerjakan dengan hati-hati ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.